Selamat berjumpa lagi kawan anime lovers. Kalau tidak keberatan, Mimin akan membahas salah satu anime populer, Kimetsu no Yaiba. Gak usah banyak bacotot. Oh ya, jangan lupa dukung Teus channel Mimin biar berkembang dan jangan lupa subscribe. Aktifin lonceng, komen dan like. Gyomei Himejima adalah seorang pilar dengan teknik pernapasan batu. Memiliki tubuh raksasa dengan badan berotot dan tinggi mencapai 2 meter. Gyomei justru mempunyai sifat yang lemah lembut dan hati yang sangat sensitif. Sehingga dia tampak sering menangis dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, Gyomei memiliki mata yang buta sejak kecil. Sehingga hal itu membuat pupil di matanya sama sekali tidak terlihat. Dan dia juga memiliki bekas luka yang lebar di kepala akibat insiden di masa lalu. Digambarkan sebagai Hashira yang taat dengan agama. Gyomei berpenampilan layaknya seorang biksu yang sering membawa tasbih di tangannya dan sering melantunkan doa-doa dalam agama Buddha. Gyomei juga diketahui menjadi Hashira yang unik, karena dia tidak memakai pedang sebagai senjatanya, tapi justru menggunakan kapak dan bola besi yang dihubungkan dengan rantai yang panjang. Senjata ini membuat serangan Gyomei sangat berbahaya dan sulit dideteksi oleh lawan. Dan Gyomei memanfaatkan suara rantai dari senjatanya untuk dapat memprediksi gerakan dari musuhnya. Fisiknya yang sangat kuat membuat Gyomei mampu mengangkat beban yang luar biasa berat. Bahkan Kokushibo sendiri mengakui bahwa Gyomei adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi setelah 300 tahun. Semasa hidup dan setelah bergabung sebagai anggota pemburu iblis, Gyomei pernah berjasa dalam menyelamatkan masa kecil dari Kanae dan Shinobu Kocho. Dan dia juga termasuk orang yang pernah menjadi pengasuh dari Kaigaku. Meskipun nantinya Gyomei tidak terlalu sering diperlihatkan dalam anime ini, tapi dia merupakan karakter yang berperan dalam membunuh iblis bulan atas terkuat yaitu Kokushibo. Dan memiliki peran penting bersama pemburu iblis untuk mengalahkan Raja Iblis Kibutsuji Muzan. Kita akan membahas lebih dalam lagi karakter ini. Gak usah banyak bacotot, mari kita mulai. Beberapa tahun sebelum menjadi pemburu iblis, di usia remajanya Gyomei kemudian tinggal bersama 9 anak yatim piatu di kuil. Dan dia menjadi sosok yang merawat dan mengasuh mereka semua. Karena tempat tinggal mereka adalah daerah yang terkenal akan serangan iblis. Hal itu membuat Gyomei selalu membakar dupa wisteria di waktu malam untuk mengusir iblis yang akan membahayakan dirinya dan juga anak-anak yang diasuhnya. Salah satu dari anak yang diasuh oleh Gyomei adalah Kaigaku, yang nantinya Kaigaku ini akan menjadi anak asuh sekaligus murid dari mantan pilar petir yaitu Jigoro Kuwajima, dan juga menjadi senior bagi Zenitsu. Namun sayangnya saat tinggal di kuil tersebut, Kaigaku justru melakukan kebiasaan lama dengan mencuri uang yang ada di kuil. Sehingga membuat anak-anak lain yang mengetahui perbuatannya lalu mengusir Kaigaku dari sana. Gyomei tidak mengetahui tentang hal ini. Karena anak-anak yang lain bercerita kepadanya bahwa Kaigaku telah melakukan pelanggaran dan memilih kabur dari kuil mereka. Pada malam hari setelah Kaigaku diusir, di tengah perjalanan dia justru bertemu dengan iblis yang berniat untuk membunuh dirinya. Sadar nyawanya dalam bahaya,
Kaigaku lalu memohon agar iblis itu tidak memakannya. Dan sebagai gantinya, Kaigaku justru menawarkan mangsa yang lebih banyak kepada iblis tersebut. Kaigaku lalu menuntun iblis itu untuk pergi ke kuil dan mengatakan bahwa terdapat banyak anak-anak yang tinggal di sana. Setelah memadamkan dupa wisteria yang dibakar oleh Gyomei di sekitar kuil, Kaigaku kemudian memilih kabur dan membiarkan sang iblis menyerang anak-anak yang tinggal di dalam kuil. Tak lama setelahnya, 4 anak segera dibunuh oleh iblis tersebut, sehingga anak-anak yang tersisa menjadi panik dan memilih untuk pergi melarikan diri. Meskipun Gyomei meminta mereka untuk tetap tinggal di dalam kuil, tapi mereka justru mengabaikan perintah dari Gyomei. Gyomei pun menyadari karena tubuhnya yang lemah dan juga kebutaan pada matanya. Hal itulah yang memicu ketidakpercayaan anak-anak pada dirinya, sehingga membuat anak-anak yang kabur justru terbunuh oleh iblis tersebut. Pada akhirnya hanya ada satu anak bungsu bernama Sayo yang memilih untuk tetap tinggal bersama Gyomei. Itu juga karena dia terlalu takut sehingga tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Setelah sang iblis masuk dan mencoba membunuh mereka, Gyomei lalu memberanikan diri untuk melindungi Sayo dan menyerang balik sang iblis. Pertarungan itu secara tidak langsung membuat Gyomei sadar bahwa ternyata dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Meskipun kepalanya terluka parah akibat serangan dari sang iblis, tapi dia masih bisa membalikkan keadaan. Tanpa sadar Gyomei telah membunuh iblis itu dengan memukulinya berulang kali sampai matahari terbit, sehingga tubuh iblis tersebut akhirnya lenyap karena hangus dan terbakar. Tak lama setelahnya penduduk desa kemudian datang ke tempat mereka untuk membantu. Tapi karena rasa ketakutannya, Sayo justru berkata kepada penduduk desa bahwa pria tersebut adalah iblis dan dia telah membunuh semua orang. Perkataan itu membuat penduduk desa salah mengira bahwa pria yang dimaksud adalah Gyomei sebagai pelakunya. Padahal yang dimaksud Sayo sebenarnya adalah iblis yang telah membunuh teman-temannya. Namun karena tubuh iblis yang sudah tak bersisa akibat terbakar matahari, penduduk desa akhirnya malah menangkap Gyomei dan kemudian justru memenjarakannya. Peristiwa ini membuat Gyomei dipenjara dengan dakwaan telah membunuh 7 anak yang tidak bersalah. Dan Gyomei menerima hukuman mati akibat kejahatan yang tidak dia perbuat. Beruntung tak lama sebelum dia akan dieksekusi, Kagaya Ubuyashiki mendengar kasus tersebut dan kemudian datang di daerahnya. Sehingga Kagaya lalu berhasil membebaskan Gyomei dari penjara. Setelah berhasil bebas, Gyomei lalu memutuskan untuk menjadi pemburu iblis. Dan kemudian dia bahkan hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk diangkat menjadi seorang Hashira. Selama tugasnya menjadi Hashira, suatu hari Gyomei pernah menyelamatkan 2 orang anak perempuan dari serangan iblis yang membunuh orang tua mereka. Dan kedua anak tersebut ternyata adalah Kanae dan Shinobu Kocho. Peristiwa penting itu membuat Kanae dan Shinobu sadar akan bahayanya teror dari para iblis. Dan mereka bertekad bersama untuk bergabung menjadi pemburu iblis untuk bisa melindungi satu sama lain. Gyomei kemudian terlihat hadir setelah arc Gunung Natagumo.
di mana dia berada di rumah Kagaya Ubuyashiki bersama dengan Hashira lainnya, untuk mendiskusikan tentang apa yang harus dilakukan dengan Tanjiro dan Nezuko. Gyomei muncul kembali di akhir arc Mugen Train, dan dia terlihat menunjukkan rasa sedihnya dengan menangis dan memanjatkan doa ketika menerima berita tentang kematian dari Rengoku Kyojuro. Tak lama kemudian, Gyomei kembali terlihat pada pelatihan besar pemburu iblis, setelah peristiwa penyerangan desa penempa pedang. Saat Tanjiro dan Zenitsu tiba di kamp pelatihan Gyomei di pegunungan, mereka terkejut menemukan semua peserta pelatihan termasuk Inosuke sedang bermeditasi di bawah air terjun. Dan ketika mereka berbalik saat Gyomei menyapanya, Tanjiro dan Zenitsu kembali terkejut melihat Gyomei yang sedang berdiri sambil berjinjit di tanah yang terbakar, dengan menyeimbangkan kayu dan batu besar di pundaknya. Gyomei mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah inti dari tubuh, dan pelatihannya diarahkan untuk memperkuat semua anggota dari tubuh mereka. Inosuke bahkan bisa merasakan bahwa Gyomei adalah pemburu iblis terkuat yang pernah dia temui. Dan Tanjiro juga mengakui bahwa Gyomei adalah satu-satunya pilar dengan aroma yang berbeda dari pilar yang lain. Gyomei kemudian terlihat mendorong batu raksasa yang lebih besar dari yang digunakan para peserta latihan saat melintasi gunung. Dan pelatihan itu membuat peserta lain terkejut dengan kekuatan fisik dari Gyomei. Sebagai murid Gyomei sendiri, Genya mengungkapkan kepada Tanjiro bahwa saat melantunkan doa, dia dan Gyomei akan mengingat kemarahan dan kenangan menyakitkan mereka, sehingga hal itu akan membuat detak jantung serta suhu mereka meningkat. Setelah Tanjiro berhasil menyelesaikan pelatihan tersebut dan mengalami dehidrasi parah, Gyomei lalu datang dan menuangkan air kepada Tanjiro untuk menyelamatkannya. Gyomei menjadi kagum akan tekad Tanjiro dan Nezuko setelah menyelamatkan desa penempa pedang, yang akhirnya membuat Gyomei semakin percaya kepada mereka dan mulai menceritakan masa lalunya. Setelah menceritakan masa lalunya, sebetulnya pada waktu itu Gyomei hanya ingin Sayo berterima kasih padanya. Namun dia mengerti bahwa anak itu benar-benar bingung karena semua kekacauan yang sudah terjadi, dan tidak bermaksud menjebaknya secara sengaja. Kejadian itu ternyata membuat trauma pada diri Gyomei, dan dia sendiri selalu menaruh curiga kepada semua orang. Namun akhirnya dia tersadar setelah melihat tekad dan kejujuran Tanjiro, sehingga membuat rasa curiga dari Gyomei memudar dan dia bahkan bangga pada Tanjiro. Saat arc Kastil Infinity berlangsung, Gyomei sempat berhasil menghancurkan kepala Muzan yang tengah diserang oleh Tamayo. Sebelum akhirnya dia dan para Hashira lain justru terjebak di dalam kastil tersebut. Di sana dia bersama Sanemi dan Genya serta Muichiro kemudian bertarung dengan iblis bulan terkuat yaitu Kokushibo. Meskipun mereka hampir mengalami kekalahan karena kekuatan Kokushibo yang luar biasa, tapi pada akhirnya Gyomei dan Sanemi berhasil membunuh Kokushibo dengan menghancurkan kepalanya. Gyomei kemudian kembali bertarung bersama pemburu iblis dan Hashira lain melawan Kibutsuji Muzan di kota. Dan pertarungan itu berlangsung dengan sangat sengit serta penuh dengan darah.
Saat Muzan berubah wujud menjadi bayi besar dan berusaha untuk melarikan diri, Gyomei berhasil menahan tubuh Muzan bersama dengan pemburu iblis lainnya. Meskipun pada akhirnya Muzan berhasil dikalahkan, tapi Gyomei harus gugur pada pertarungan tersebut akibat luka yang sangat parah di mana dia kehilangan salah satu kakinya dan banyak luka lain pada tubuhnya. Ketika mendekati ajalnya, arwah semua anak yatim piatu yang diasuhnya kemudian datang menjemput Gyomei yang sedang sekarat. Dan mereka pun mulai bercerita bahwa dulu sebenarnya mereka tidak berniat untuk kabur dari kuil. Tapi mereka justru ingin pergi mencari bantuan agar Gyomei dan anak yang lain bisa selamat. Pada akhirnya Gyomei mengetahui alasan sebenarnya kenapa anak asuhnya justru pergi saat iblis menyerang. Dan ketika arwah anak asuhnya mengajak Gyomei untuk pergi, Gyomei pun menerima ajakan mereka dan akhirnya mati dalam keadaan tersenyum. Sampai sini dulu pembahasan Gyomei Himejima. Dan tunggu pembahasan selanjutnya. Kalau suka video Mimin jangan lupa subscribe terus bagikan ke teman kalian. See you next time. Emot jempol hahaha bye bye muah muah muah.